A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah ya. في هذا الصباح في يوم الثلاثاء نلتقي بكم لمرة الثانية لمادة أو لدرس مصطلح الحديث أو علوم الحديث. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama membahas pelajaran baru khususan di fasli as-sani al-hadi ashar. Al-hadi ashar kelas 11 mustalahul hadis atau ilmu hadis. Jadi ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis. Al-ilmu alladhi yata'allaqu bil hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da an natakallam fi liqa'ina al-madi an tarikh al-hadis. Setelah kita berbicara pertemuan sebelumnya tentang sejarah hadis, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mabadi atau prinsip-prinsip dalam ilmu hadis tersebut. Kemudian hal yang terpenting dalam kita mempelajari sebuah ilmu seperti apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali As-Sabban dalam kitabnya Hasyiah ala Syarh al-Malwi ala al-Silmi. Beliau berkata, inna mabadi kulli fannin ashrah, al-haddu wal-mawdu'u thumma al-thamratu wa fadluhu wa nisbatun wal-wadi'u wal-ismu al-istimdadu hukmu syari masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Jadi poin ketika kita mempelajari ilmu ilmu yang kita pelajari, ilmu hadis secara khususnya dan ilmu-ilmu lain, baik itu ilmu agama maupun ilmu saintis atau ilmu umum, maka kita harus memperhatikan beberapa poin terpenting agar tujuan kita mempelajari ilmu tersebut sampai kepada tujuan dan maksudnya. Mabadi kulli fannin asyra, setiap poin penting dalam setiap ilmu adalah 10. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu al-mabadi al-ashrah. Mabadi al-ashrah yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu thumma thaniyan al-mawdu'. Al-mawdu' thumma thalithan al-thamrah. Samroh bukan berarti buah, tetapi hasil dan tujuannya untuk apa. Al-fadlu, keutamaan al-fadlu, keutamaan ilmu tersebut. Thumma nisbah. An-nisbah disandarkan kemanakah ilmu tersebut. Seperti kita belajar ilmu ulumul Quran, berarti sandarannya adalah ke Quran dan merupakan sumber utama dari hukum-hukum dalam Islam. Nah, seperti kita mempelajari ilmu hadis atau mustalah hadis, ada nisbah disandarkan kemana? Disandarkan ke hadis atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da al-khamisan al-wadi'. Al-wadi' itu yang menciptakan pertama kali siapa ilmu tersebut. Pada selanjutnya al-ismu. Ketika seorang
ulama atau ilmuwan membuat sebuah ilmu, maka disebut apakah ilmu tersebut. Thumma ba'da al-istimdad. Al-istimdad. Al-istimdad adalah sandaran, di mana kemanakah ilmu itu disandarkan, kepada Quran, hadis, atau kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Thumma ba'da al-hukmu. Al-hukmu, hukum. Hukumnya kita mempelajari ilmu tersebut. Wal akhir al-masail. Al-masailu. Masail jama' min mas'alatin. Jama' kata jama' dari masalah. Maka ketika kita mempelajari suatu ilmu, khususnya ilmu mustalah hadis yang kita pelajari, ya, masail, permasalahan apa saja yang akan dihadapi atau yang terdapat dalam ilmu tersebut. Ya. Wal'an nadkhul fil had awalan. Masuk kepada pembahasan had. Poin yang pertama, ya, al-had. Ya. Sebelum kita mengetahui batasan-batasan ilmu mustalah, maka kita harus mengetahui, ya, pembagian macam-macam ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis, ya, ilmu hadis dibagi menjadi dua. Ada riwayah, ada diroyah. Nah, riwayah itu merupakan periwayatan hadis Rasulullah SAW, ya, kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, sampai hadis itu tertulis, termaktub dalam satu kitab hadis. Seperti contohnya Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari, beliau tinggal di Al-Bukhara, ya, sekarang negaranya Uzbekistan. Ya, beliau mendapatkan hadis dari gurunya, kemudian dari gurunya, kemudian gurunya mendapatkan hadis tersebut dari tabi'in mendapatkan ilmunya dari sahabat, dan sahabat langsung mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Ini merupakan ilmu hadis riwayah. Adapun ilmu hadis diroyah, itu adalah ilmu yang mempelajari hadis tersebut, proses, kriteria, dan syarat-syaratnya dalam menerima hadis tersebut yang disampaikan Rasulullah sampai termaktub, tertulis dalam sebuah kitab. Nah, sekarang fal ilmu hadis riwayah, ya, definisi ilmu hadis riwayah, ilmu alladhi ya'ni bima rawa min aqwalin nabi wa alihi wa awsafihi wa taqrirati min haitsu riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri alfadhiha. Atau ilmu yang dimana menjelaskan, ya, teori-teori, ya, dari hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW dalam bentuk af'al, pekerjaan, awsaf, sifat-sifat Nabi, wa takrirat, keputusan-keputusan Nabi, kemudian min haitsu riwayatihi, dilihat proses bagaimana periwayatannya, ya, wa dhabtiha, tentang penekanan terhadap riwayat tersebut, wa tahriri alfaziha, dan bagaimana lafaz-lafaz hadis tersebut. Adapun ilmu hadis diroyah, ya, ini fal ilmu bi qawanin yudur biha ahwalis sanad wal matan min sihhatin wa hasanin wa du'fin wa mawdu'in wa qat'in wa uwin wa ghairu dzalik. Jadi ilmu kaidah, kalau ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang menerangkan tentang teori kaidah yang dimana dengan kita mengetahui teori kaidah-kaidah tersebut,
kita mengetahui ahwal sanad, keadaan sanad hadis. Apa itu sanad? Ya, sanad adalah silsilatul rijal al-mausulah ilal matni, ya, runtutan para periwayat hadis yang tersambung kepada redaksi hadis Rasulullah SAW. Contohnya yang sudah dijelaskan, ketika Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, ya, maka beliau mendapatkan hadis tersebut dari gurunya, kemudian gurunya mendapatkan dari gurunya sampai ke tabi'in, kemudian ke sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah. Jadi Imam Bukhari mendengarkan langsung hadis tersebut secara silsilah beruntun dari gurunya yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, dinilai dari sahih atau tidaknya hadis tersebut, hasan atau dhaifkah hadis tersebut. Makanya dari fungsi ilmu hadis diroya adalah untuk mengetahui, untuk kaidah untuk menilai, kaidah dan metode untuk menilai sebuah hadis, apakah hadis itu sahih, hasan dan dhaif. Dan inilah pembahasan kita ilmu hadis diroya, ya. Pembahasan kita dalam ilmu mustalah hadis adalah tentang apa? Ilmu hadis diroyah. Kita mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah maudhu'uhu. Maudhu' bukan berarti judul, tetapi maudhu' adalah objek. Objek pembahasan sebuah ilmu. Maka dalam ilmu mustalah hadis ini, ya, objek pembahasannya adalah ahwalus sanad wal matan min haitsu sihhati wal hasani wad du'fi. Jadi untuk mengetahui keadaan sanad atau para periwayat hadis, kemudian redaksi hadis tersebut, ya, seperti redaksi innamal a'malu binniyat. Nah, itu merupakan redaksi dari hadis. Kemudian min haitsu sihhah. Nah, setelah tahu redaksi hadisnya, apakah min haitsu sihhah, apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif. Nah, setelah kita bisa membedakan atau bisa menilai sebuah hadis tersebut, maka kita tahu tujuannya dan masuk kepada poin yang ketiga, tujuan mengetahui hasilnya dari mempelajari ilmu ini. As-samroh, ya, samrohnya atau hasil kita mempelajari ilmu mustalah hadis adalah ma'rifatul hadis min haitsul qabuli war radi, mengetahui hadis dari segi diterima atau ditolaknya. Nah, nanti kita akan masuk kepada pembahasan ketika hadis diterima, maka dia masuk kepada kategori hadis sahih dan masuk dalam kategori hadis hasan. Nah, kemudian ketika hadis itu tertolak, maka masuk ke dalam kategori dhaif atau maudhu dengan berbagai macam jenisnya yang akan dijelaskan insyaallah di kelas 3 nanti. Kemudian setelah kita telah mengetahui tujuan dan hasil dari mempelajari ilmu mustalah hadis, maka kita mengetahui fadluhu. Poin selanjutnya yang keempat, ya, poin yang keempat, fadluhu, keutamaan kita mempelajari ilmu mustalah hadis. Hadzal ilmu min asyrafil ulum wa afdaluha, kama asyara dzalika al-imam, ya, Imam Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Kirmani, ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Al-Kirmani, ya, dalam pendahuluan kitab syarah, kitab penjelasan Sahih Imam Bukhari. Nah, dan beliau mengatakan, amma ba'du fa inna ilmal hadis ba'dal Quran huwa afdalul ulumi wa alaha. Amma ba'd, beliau berkata, sesungguhnya ilmu hadis adalah ilmu yang paling afdal setelah Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Ya, karena posisi Al-Quran sebagai pokok utama dalam mengetahui hukum-hukum dalam Islam, maka posisi yang kedua
adalah hadis dan cabang ilmunya, terutama ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis. Ya, kita ketahui, ya, seperti yang kita ketahui, ilmu hadis, ya, Quran, ilmu hadis itu mempunyai posisi kedua sebagai sumber hukum dalam Islam setelah Quran, karena hadis merupakan penjelasan detail dari apa yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Fil Quran lam najid kaifiyatis shalah wa kam adadu rakaatihi. Ya, rakaatihi, ya, la yujad. Dalam Quran kita tidak bisa menemukan jumlah rakaat dalam salat, ya, kemudian salat apa saja. Di Quran hanya dijelaskan kewajiban salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka hadis bertugas untuk menjelaskan, ya, secara detail tentang aqimus shalah, dirikan salat, ya, dari waktunya, syarat-syaratnya, kemudian jumlah rakaatnya dan lain-lainnya. Begitu juga ketika dalam zakat, ya, dalam Quran kita sering mengucapkan aqimus shalah wa atuz zakah alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Ya. Kewajiban salat dan zakat selalu beriringan, tetapi tidak dijelaskan secara detail. Ya, tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana tata cara zakat, jenis-jenis zakat, kemudian jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari harta kita, ya, dan itu adalah tugas hadis menjelaskannya tentang macam-macam zakat, kemudian jumlah harta yang harus dizakati, tata caranya, syarat-syaratnya, dan lain-lain. Maka di sini keutamaan fadl ilmu hadis imroh ats-tsaniyah ba'dal Quran, kedudukannya nomor 2 setelah Al-Quran, karena dalam hadis itu menjelaskan, ya, menjelaskan poin atau hukum-hukum dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan. Wa ba'da an na'lam fadlahu, ya, setelah kita mengetahui keutamaan ilmu hadis, ya, wa ba'da dzalika na'rif nisbatuhu, ya, di mana dinisbatkan atau di kemanakah ilmu ini disandarkan. Wa amma nisbatuhu bainal ulum, adapun posisi ilmu hadis di antara ilmu-ilmu lain, fahuwa min ulumil syar'iyyah, ya, merupakan ilmu syariat, ya, posisi kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum. Thumma ba'da an na'lam nisbatahu, ya, setelah kita mengetahui nisbahnya, walazim alaina an na'rifa man awwalu kataba hadzal ilm, ya, dan kita harus mengetahui siapakah ulama yang pertama membuat tuntutan, penilaian, dan kaidah-kaidah dalam menentukan kaidah-kaidah untuk menilai sebuah hadis as-sahihkah, hasankah, atau dhaifkah. Ya. Orang yang pertama, ulama yang pertama menulis ilmu hadis adalah Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi al-mutawaffa sanata 369 Hijriyah. Pertama yang kali menulis ilmu kaidah-kaidah ilmu hadis adalah Al-Qadi. Qadi itu merupakan hakim yang menentukan permasalahan, ya. Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, ya. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Nah, berarti beliau sudah menulis di abad ketiga dalam kurun waktu 201 sampai 300 Hijriah. Kemudian dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i, itu adalah kitab yang pertama yang menjelaskan tentang kaidah dalam ilmu hadis untuk menilai hadis-hadis sahih, hasan, dan dhaif. Setelahnya datang, ya, ba'da dzalika jaa Al-Imam Al-Hakim Abu Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi al-masyhur bi ismihi Al-Imam An-Naisabur.
datang setelahnya Imam Hakim An-Naisaburi yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau membuat kitab juga, ya, walaupun kitabnya belum sempurna dari segi sistematika penulisan, yang disebut Ma'rifatu Ulumil Hadis, berkisar sekitar 500 sampai 600 halaman kitab beliau. Oke. Kemudian datang setelahnya itu adalah Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani al-mutawaffa sanata 430 Hijriyah, yang beliau wafat pada tahun 430 Hijriyah. Ya, beliau menulis kitab, ya, dalam kitab yang mungkin bagi para penuntut ilmu hadis atau penuntut ilmu dalam hadis, yaitu adalah kitab Al-Kifayah fi Ma'rifati Riwayah. Nah, itu terdapat 2 jilid kitab dan setiap jilidnya sampai 400 halaman. Kemudian wajah ba'da dzalika Al-Qadhi Iyad, ya. Qadhi Iyad, ya, Imam Qadhi Iyad, beliau wafat pada tahun 544, ya. Kemudian beliau menulis sebuah karya kitab yang disebut dengan Al-Ilma fi Dhabti Riwayah wa Taqyidis Sima'. Al-Ilma, nama kitabnya Al-Ilma, ya, fi Dhabti Riwayah wa Taqyidis Sima'. Ain ilma sima'. Dalam menuliskan nama kitab saja ulama-ulama itu sungguh indah, ya, dalam menentukan judul kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Wa ba'da dzalika jaa Imam, ya, Al-Hafidz Al-Faqih Taqiyuddin Abu Amru bin Utsman bin Salah As-Sakhruzuri al-mutawaffa sanata 643, ya, yang meninggal pada tahun 643, yang dimana kitab beliau lah yang disebut sering masyhur, ya, terkenal disebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Kalau Imam Ibnu Rushd punya Muqaddimah, ya, Muqaddimah dan Imam Ibnu Salah pun mempunyai kitab namanya Muqaddimah fi Ulumul Hadis. Wa ba'da dzalika jaa, setelah itu datang, ya, ulama-ulama selanjutnya, ya. Datang Imam An-Nawawi, ya, Ad-Dimashqi, yang mengarang kitab Al-Arba'in, ya, beliau wafat pada tahun 676. Beliau menulis kitab, ya, Al-Irsyad ila Ilmil Isnad, ya. Kemudian menulis lagi kitab yang disebut dengan kitab At-Takrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi, ya, beliau salah satu ulama besar yang karya tulisannya banyak dan sampai kepada kita sampai saat ini, ya. Bahkan syarah Sahih Muslim, penjelasan Sahih Muslim sebanyak hampir 10 jilid beliau tulis, makanya, dan beliau salah satu ulama yang seumur hidupnya hanya bergelut dengan ilmu hingga beliau lupa untuk menikah sampai akhir hayatnya, dan beliau wafat pada umur 45 tahun, usia yang masih produktif kalau sekarang, ya. Kemudian datang Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab tafsir Al-Jalain, Jalaluddin As-Suyuti, yang beliau wafat pada tahun 911, ya. Beliau mensyarah, menjelaskan, mendetail, merinci kitab Imam An-Nawawi, yaitu bahasan At-Takrib wa Taisir fi li Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir, ya. Wa ba'da dzalika, setelah itu datang Imam Al-Iraqi, ya. Imam Al-Iraqi, dan di akhir itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau merupakan ulama mutaakhirin, ulama dalam kurun yang akhir
yang menguasai ratusan ribu hadis. Ya. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, seorang penulis ulama, penulis kitab, salah satunya yang antum pelajari itu kitab Bulughul Maram. Padahal beliau menciptakan hampir 400 kitab yang telah sampai kepada kita. Ya, beliau makamnya di Mesir. Ya. Itulah kitab yang tulis dalam khusus dalam ilmu hadis dan Nukhbatul Fikri. Kemudian dalam cuman sekitar berkisar 80 halaman saja. Kemudian kitab Nukhbatul Fikri disyarah kembali oleh beliau Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang bernama kitab Nuzhatun Nazar. Ya, Nuzhatun Nazar. Ya, ditulis, didetailkan, dirincikan. Itulah para ulama-ulama yang sudah menulis kitab-kitab dalam ilmu hadis. Ya. Adapun para ulama, nah, kita setelah kita mengetahui wadhi'ul kitab, orang yang menulis dalam kitab-kitab mustalah hadis, nah, lazim alaina an na'rifa isma hadzal ilm. Kita harus mengetahui nama dari ilmu ini. Bahwa ilmu hadis, ada yang menyebutkan ilmu hadis, ada yang menyebutkan ilmu mustalahul hadis, ya. Maknanya sama dengan lafaz yang berbeda. Summa istimdaduhu. Nah, ilmu ini disandarkan kemana? Nah, sandarkan kemana ilmu ini? Nah, maka ketika kita sudah mengetahui ilmu ini, maka disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena yang menjadi rujukan dari kaidah-kaidah dalam ilmu hadis adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan asal usulnya ilmu ini berada dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Apabila, ya wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik, maka tabayun, klarifikasi. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar ilmu mustalah hadis. Dalam menerima kabar berita, kita harus mengklarifikasi, jangan sampai mudah terhanyut. Karena pada hakikatnya negara kita Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh Belanda, yang negaranya tidak lebih besar dari provinsi Jawa Barat, ya, mereka hanya menggunakan ilmu adu domba, divide et impera dalam ilmu sejarah, ya. Dan sangat mudahnya bangsa Indonesia pada saat itu untuk diadu domba. Karena kenapa? Karena mereka dalam menerima berita tidak mengklarifikasi dan tidak mentabayun. Maka tujuan kita mempelajari ilmu ini, ya, bukan hanya sekedar bisa membedakan hadis sahih, hasan dan dhaif, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga dituntut untuk bisa mengamalkannya dengan mentabayun, mengklarifikasi dan mengkorek kebenaran berita-berita yang sampai kepada kita, khususnya berita via medsos dan televisi. Ya, maka jadilah murid, manusia, siswa, mahasiswa atau dan lain-lainnya, atau ulama, jadi saintis yang mengamalkan tabayun dalam menerima berita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dalam hadis itu barusan adalah dari ayat Al-Quran. Adapun yang menjadi pokok dasar ilmu ini dalam hadis adalah dari Rasulullah SAW, man hadatha anni hadithan yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentangku, kemudian orang itu dipandang sebagai seorang pembohong, maka adalah seorang bohong. Dalam artian apa? Ya, maka jangan sampai kita melakukan kebohongan terhadap Rasulullah SAW. Ya. Man kadzaba alayya fatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka bersiaplah ia menempatkan tempatnya di neraka. Ini ancaman bagi siapa saja yang suka berbohong. Dan kita perlu ketahui, ya, annal kadhiba ra'su dzunub. Sesungguhnya kebohongan adalah
pangkal dari induk, kepala dari segala dosa. Korupsi, bohong, membuat laporan yang bohong. Ketika kita berbuat riba, uang ini adalah hasil dari manipulasi yang bersumber dari kebohongan. Semuanya bersumber dosa adalah berbohong. Kemudian, itu dari segi ancaman. Adapun dari segi kabar gembira dari Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu amra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba mubalighin au'a min sami'in." Allah akan sangat gembira kepada seorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia menyampaikannya kepada orang seperti apa yang telah dia dengar. Maka betapa penting kita menyampaikan segala sesuatu ya dengan nilai kejujuran. Ya, bahkan karena dengan nilai kejujuran dan kebohonganlah ya kita menjadi barometer kita baik atau buruk di hadapan Allah. Ya. Kemudian hukum syari. Nah, poin yang terakhir, yang sebelum terakhir 9 adalah hukum syari. Hukumnya secara syariat. Bagaimana mempelajari ilmu mustalah hadis? Ya, ta'allumu hadzal ilm min furudil kifayat. Faqad ta'ayyana bisyuru' ala madhhab man yarwi at-tu'in al-fard al-kifa'i bisyuru' fih. Maka adalah fardu kifayah. Apabila ada yang sudah mempelajarinya, maka yang lainnya tidak diwajibkan. Dalam artian kita ketika antum menjadi utusan delegasi keluarga, masyarakat di antara lingkungan antum semuanya, maka kalian adalah yang dibebani fardu kifayah ini untuk mempelajari ilmu mustalah hadis. Karena kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka dosalah kaum tersebut, keluarga tersebut dan lain-lainnya. Maka fardu kifayah harus ada utusan, dan antum adalah utusan dari keluarga, masyarakat antum untuk mempelajari ilmu ini. Masailuhu, poin terakhir dalam masail permasalahan dalam ilmu mustalah hadis, al-qadayah allati tudhkaru fihi sarihan aw dhamnan ka syurutus sahih wa turuqut hamul wa siyagil ada wa nahwa dalika. Adapun permasalahan-permasalahan lah seperti syarat-syarat hadis sahih, kemudian turukut tahammul wa ada, bagaimana tata cara seorang periwayat menerima hadis dari syekh atau gurunya, kemudian menyampaikannya kepada muridnya. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tentang kepribadian seorang rawi tersebut, yang itu akan menjadi patokan bagi kita untuk mengetahui hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya. Nas'alullah ta'ala an yaj'al hadzal ilm khalisatan liwajhillahil karim wa yanfa'u ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kafaitu bihadzal kalam ya ila liqa fi liqa'ina al-qadim fi hadzal mahad insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.